Haleluya, shalom umat Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali. Di hari yang kedua kita membahas tentang kitab 1 Tawarikh. Dan kali ini di 1 Tawarikh 4-6. Kemarin kita sudah berbicara tentang keturunan atau silsilah, mulai dari Adam sampai Abraham. Lalu kemudian kita berbicara keturunan Yehuda dan keturunan Daud sampai keturunan Daud. Dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan sebenarnya. Melalui ini kita dapat pemahaman yang lebih dalam. Dan termasuk kita dapat mensyukuri terhadap Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Cara kerja Tuhan sangat detail. Dan Tuhan memberikan catatan-catatan yang kita tahu dengan kemampuan manusia tidak mungkin ada seperti ini. Tetapi oleh karena Roh Kudus yang memakai umat Tuhan, sehingga dengan pengilhaman Roh Kudus mereka dapat mencatat berbagai hal. Dan kita dapat dengan jelas untuk melihat ke belakang, rekam jejak, bukan rekam jejak lagi saudara, tetapi silsilah dari Tuhan Yesus, kelahiran Yesus sampai kepada Adam dan Hawa itu bisa nyambung, ada di dalam Alkitab tertulis. Sebab itu jangan menyepelekan kitab 1 Tawarikh. Di 1 Tawarikh 1 sampai pasal 9 itu berbicara tentang silsilah. Dan itu sangat penting, bukti sejarah bagaimana Tuhan kita adalah Allah yang sempurna adanya. Walaupun memang tidak dicatat segala sesuatu, tapi hanya orang-orang yang penting untuk dicatat. Yang dikatakan di situ adalah pemimpin-pemimpin dari kaum-kaum atau bani atau keluarga-keluarga besar dari orang-orang Israel. Tetapi kita melihat sangat-sangat jelas yang bisa dilacak sampai ke belakang sekali, bahkan sampai kepada Abraham. Dan saat ini mari kita mulai masuk kepada pasal yang keempat. Dan pasal yang keempat ini kita melihat lanjutan berbicara tentang keturunan Yehuda. Dan keturunan Yehuda yang bagian yang lain dari apa yang dibicarakan kemarin. Dan kita melihat kebesaran Allah di sini. Bagaimana Allah memilih dan mengkhususkan satu keturunan yang memang dipersiapkan oleh Tuhan. Dan kita tahu bahwa dari Yehuda akhirnya sampai kepada Kristus. Dan ini adalah garis keturunan. Sebab itu dikatakan sejarah penebusan, karena melibatkan orang-orang yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan dalam rancangan Allah yang agung sampai kepada kelahiran Yesus Kristus. Dalam pengertian Maria dan Yusuf, dan oleh Roh Kudus Maria itu akhirnya mengandung dan melahirkan anak. Tapi Tuhan memakai dalam keturunan dari Daud ini. Dan itu Daud dilahirkan dari keturunan Yehuda. Dan ini luar biasa saudara, kita melihat bahwa kemarin keturunan Yehuda, dari Yehuda salah satu anak dari Yakub yang disebut Israel itu, dan dari Yehuda kemudian sampai kepada Boas dan sampai kepada Daud. Dan kali ini ada salah satu ya di bagian lain, bukan yang jalur itu, tetapi anak lain dari Yehuda. Dan ada yang menonjol di situ yang dikatakan secara khusus. Dan saya rasa kita orang percaya pasti kita kenal yang namanya Yabes. Dan di ayat yang ke-9, 9-10 saya bacakan buat saudara. Hanya 2 ayat ini, tapi Yabes itu mendapat perhatian banyak orang. Ada buku-buku tertentu yang ditulis khusus untuk membahas tentang Yabes ini. Dan kita melihat di situ dikatakan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Nah saudara, ada satu lagu yang berbicara tentang doa Yabes. Dengan lagu itu diberi judul Doa Yabes. Dan saya juga hafal lagunya dan saya suka menyanyikan itu. Dan sungguh memberkati. Sebab itu satu pelajaran berharga dari Yabes. Tidak peduli bagaimana caranya kita dilahirkan, bahkan tidak peduli background keluarga kita, siapa yang melahirkan, bukan kita tidak peduli mereka, tetapi keadaan kita, kehidupan kita, kita yang menentukan. Yabes dalam keadaan seperti itu, tapi dia berseru kepada Allah. Dan saudara, kalau saudara mendapati keadaan saudara
mungkin bisa dikatakan tidak menguntungkan, tapi kalau engkau kenal Tuhan, dan bahkan saat ini engkau mendengar Allah kita adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa, dan kita tahu bahwa Tuhan dapat melakukannya sesuai dengan iman kita. Itu hal yang luar biasa dari keturunan dari Yehuda, dan mungkin keturunan yang lain ini dibahas karena ada Yabes di situ dan dia sangat menonjol. Lalu kita melihat di ayat-ayat berikutnya berbicara tentang keturunan Simeon. Dan dikatakan di ayat 27, Simei mempunyai 16 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan, tapi saudara-saudaranya tidak mempunyai banyak anak. Seluruh kaum mereka tidak bertambah banyak seperti Bani Yehuda. Berbicara tentang Simeon, tetapi sebenarnya mereka lagi membandingkan hal tertentu dengan Yehuda. Yehuda memang secara khusus dikhususkan oleh Tuhan karena Tuhan punya maksud, ya. Dan rupanya Yehuda juga memang diberkati oleh Tuhan, dan dikatakan mereka bertambah banyak, dan bahkan kalau mau dibandingkan dengan suku-suku lain dikatakan mereka adalah suku yang cukup besar. Lalu kita masuk kepada pasal yang kelima. Pasal yang kelima berbicara tentang suku-suku di seberang sungai Yordan. Kita tahu kalau berbicara suku-suku di seberang sungai Yordan itu berbicara 3 suku, yaitu suku Ruben, suku Gad, dan setengah dari suku Manasya. Kenapa mereka berada di seberang? Jadi kalau mau masuk ke Kanaan harus menyeberang sungai Yordan, tapi mereka memilih mereka tinggal di sana karena pada waktu itu sejarahnya yang kita sudah pelajari bahwa mereka itu cukup besar. Jadi mereka katakan kalau kita mau menyeberang semuanya, memang mau menyeberang ke dari sungai Yordan itu terlalu repot buat mereka, dan mereka juga perlu tempat yang luas untuk segala ternak yang mereka punya. Jadi akhirnya diizinkan oleh Musa pada saat itu, tetapi bersama-sama mereka yang siap perang, para prajurit, orang-orang laki-laki bersama-sama dengan orang Israel menyeberang sungai Yordan. Jadi mereka ikut merebut tanah perjanjian. Dan kita melihat di situ ayat yang pertama, saya akan baca ada 2 ayat di situ karena ini cukup penting untuk kita tahu. Di ayat yang pertama, anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Dan ayat yang kedua kita lihat berbicara lagi suku Yehuda. Memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Nah, kita tahu bahwa Yusuf itu lahir di akhir-akhir, saudara, tetapi Tuhan dapat memberikan satu hak kepada anak siapa saja yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kita melihat dari turunan Yehuda ini yang dimaksud menjadi raja itu Daud, dan Daud menjadi raja kesayangan dari Allah. Kalau kita mau lihat, walaupun dia pernah jatuh di dalam dosa, tetapi kita tahu bahwa Yusuf itu dekat dengan Tuhan, seorang yang sangat peka dan selalu mau dekat dengan Tuhan, dan Tuhan memberkati Yusuf dengan berbagai hal. Kita melihat dia dengan anaknya Salomo ada berbeda. Nah, Yusuf diberkati Tuhan dengan berbagai bentuk penyembahan dan puji-pujian kepada Tuhan, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan Salomo anaknya diberkati Tuhan dengan hikmat yang luar biasa. Dan kita melihat bahwa Tuhan dapat berubah sikap pada saat seseorang hidup memperkenankan Tuhan, atau sebaliknya pada saat seseorang berbuat kejahatan yang mendukakan hati Tuhan. Oke, kita melanjutkan lagi. Bahwa seperti saya katakan tadi, 3 suku yang ada di seberang sungai Yordan yang tidak tinggal bersama-sama di seberang, yaitu di tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan, yaitu Ruben tadi sudah disebutkan. Lalu Gad, di ayat 11 dikatakan Bani Gad diam berbatasan dengan mereka di tanah Basan sampai Salka. Jadi Gad juga bersama-sama dengan mereka. Lalu ayat 23 menyebutkan tentang suku Manasya. Setengah suku Manasya diam di negeri itu, mulai dari Basan sampai Baal Hermon, Senir, dan Gunung Hermon. Mereka sudah banyak jumlahnya. Sebab itu mereka memilih untuk mereka tinggal di seberang sungai Yordan. Lalu kita masuk kepada pasal yang ke-6. Dan pasal yang ke-6 berbicara tentang suku Lewi. Ini juga adalah suku yang khusus. Dan kita melihat menonjol sekali, yaitu Yusuf, Yehuda, dan juga Lewi. Nah, saudara, kita melihat di sini dikatakan tentang suku Lewi, dan kita tahu persis
Ada orang-orang besar di perjanjian lama di dalam kerajaan, di dalam bangsa Israel yang berasal dari suku Lewi ini. Dan kita melihat ayat yang ketiga, anak-anak Amram ialah Harun, Musa, dan Miriam. Amram itu adalah anak dari Lewi, jadi kemudian jadi Lewi, lalu Amram, lalu Harun, Musa, dan Miriam. Kita melihat orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Musa adalah pemimpin Israel yang pertama pada masa kepemimpinan teokratis, itu bersumber langsung dari Allah. Apa yang Allah katakan kepada Musa itu yang Musa lakukan. Dan sungguh-sungguh luar biasa masa kepemimpinan teokratis, dan Tuhan memakai Musa menjadi pemimpin Israel mewakili Allah. Lalu kemudian kita tahu ada Harun. Harun itu akhirnya menjadi imam di bangsa Israel, dan dia menjadi imam besar, dan bahkan Tuhan memilih Harun dan keturunannya menjadi imam besar yang berada di suku Yehuda karena mereka tinggal di Yerusalem, menjadi imam besar yang tinggal di Bait Allah di Yerusalem. Dan kita melihat kemudian keturunan selanjutnya tentang keimaman, dan sampai kepada imam yang akhirnya dibawa dalam pembuangan kerajaan Yehuda ke Babel. Kita melihat ayat yang ke-15. Yosadak turut diangkut ketika Tuhan membiarkan orang Yehuda dan Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar. Nah, saudara, kita melihat bahwa walaupun orang Israel itu dibuang, walaupun suku Yehuda yang kesayangan Tuhan, pilihan Tuhan itu tetap saja karena mereka mendukakan hati Tuhan, mereka mengalami, kalau mau dilihat, pendisiplinan Tuhan saat mereka dibuang ke Babel. Tetapi Tuhan tidak membiarkan mereka. Ada orang-orangnya Tuhan, ada imam-imam yang turut dalam pembuangan. Itu berarti mereka tetap dapat mendengarkan suara Tuhan, walaupun tidak seperti pada saat mereka di awal-awal dan Tuhan berbicara dengan luar biasa. Tapi kita melihat juga tetap Tuhan berfirman kepada bangsa Israel dan bangsa Yehuda yang ada di dalam pembuangan. Dan kita masuk berikutnya adalah keturunan dari orang Lewi yang merupakan orang-orang yang melayani di dalam bait Allah. Dan di sini juga dibahas tentang penyanyi-penyanyi di dalam rumah Tuhan. Jadi saudara bisa mengenal Bani Asaf itu dari mana dan sebagainya. Saudara membaca ini bukan membosankan kalau ada niat dan saudara ada tujuan untuk saudara dapat mengerti siapa-siapa yang disebut Bani Korah dan sebagainya yang disebut di dalam perjanjian lama tentang orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam pelayanan atau dalam hal mereka melayani di dalam rumah Tuhan. Dan selanjutnya juga berbicara tentang keturunan Harun. Ayat 49 secara khusus mari saya bacakan buat saudara. Tetapi Harun dan anak-anaknya berkewajiban membakar korban di atas mezbah korban bakaran dan di atas mezbah pembakaran ukupan, dan melakukan segala pekerjaan di tempat Maha Kudus, serta mengadakan pendamaian bagi orang Israel, tepat seperti yang diperintahkan Musa, hamba Allah itu. Musa adalah pemimpin mewakili Allah, tetapi kalau mau dibilang imam itu adalah sebagai penengah perantara antara manusia dengan Allah, karena mereka melakukan segala macam upacara mulai dari depan sampai ke ruang Maha Kudus itu, mewakili manusia di hadapan Allah, tetapi juga dapat mewakili Allah kepada manusia. Dan saudara, kita melihat hal-hal yang dahsyat dan luar biasa cara kerja Allah kita karena kasihnya kepada manusia. Dan rencana Allah adalah rencana yang sempurna, dan rencana Allah adalah rencana yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun, termasuk si jahat. Sebab itu saudara, mari kita tetap setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan kita tidak salah untuk mempercayai Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok.